Kata sing lelakon dewasaning jagat raya panase hawa nuwuhke nafsu angkara pangangkae angakai ing pawana tan eling marang korbaning datang moho kawoso. Apakah zaman Kolobendu memang sudah tiba? Kelak masa itu menurut perakiraan Prabu, bakal menimpa negeri ini. Entah kapan, tidak ada yang bisa menjelaskan pasti, tetapi tergambar secara tersirat pada suluk syair penuh makna filosofinya, yang ternyata masih hidup di tengah-tengah masyarakat hingga sekarang. Selanjutnya oleh Rangga Warsita, Pujangga Keraton Solo dekade 1800-an, Ramalan Jayabaya diurai melalui sebuah karya berjudul Jangka Jayabaya. Bahkan era sebelum Rangga Warsita pun, yakni Sunan Kalijaga, 1450-1546, juga menafsirkan melalui tanda-tanda. Tampaknya bangsa ini, tak hanya Wong Jowo saja, sangat akrab dengan tembang pertanda Kolobendu dari suluk kedua tokoh, Rangga Warsita dan Kalijaga, tadi. Adapun bunyi suluk tersebut adalah Mengko yen mangsane kali ilang kedunge, pasar ilang kumandhange, wong wadon ilang wirange. Terjemahan bebasnya, nanti akan ada masa atau saat ketika sungai kehilangan lubuk, pasar kehilangan dengung dan wanita hilang rasa malunya. Melalui video pendek ini, saya memberanikan menafsir dan mengulas tembang sakti para leluhur yang nyata, terbaca, dan real terjadi di era kini. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan arti, maksud, ataupun interpretasi, terutama jika ditemui kedangkalan makna dalam menafsirkan lokal wisdom leluhur yang penuh filosofis. Hal itu semata-mata keterbatasan saya, bukan karena kedangkalan substansi suluk. Inilah ulasan sederhananya. Kali ilang kedunge, sungai hilang lubuknya. Kedung atau istilah bahasa Indonesia disebut lubuk, adalah bagian dalam dari satu aliran sungai. Tentu dalam satu aliran sungai yang panjang, terdapat banyak lubuk. Pada satu kedung, lubuk, biasanya tergenang air dalam jumlah besar dan ada riak kehidupan, entah ikan atau satwa-satwa lain niscaya berkumpul termasuk tanaman, pepohonan, dan lain-lain. Kedung memang cenderung rindang, sejuk, nyaman dan lainnya, bahkan para warga di sekitarnya mengambil banyak manfaat atas keberadaan kedung. Artinya selain air, ikan dan lain-lain, suasana nyaman, juga kerap kali ada jalinan silaturahmi dengan sesama tetangga. Mungkin saat mereka mandi, mencuci pakaian dan lain-lain terlihat guyup asri, rukun dan damai. Dan orang-orang dahulu bahkan hingga kini, seringkali memilih lokasi ritual tapa, itikaf, guna mendekat kepadanya di sekitar kedung. Tetapi itu dahulu. Mungkin sekarang akan sedikit kesulitan mencari kedung yang asri dan rindang. Jangankan di kota, di wilayah pedesaan pun jarang ditemui, kendati pada masyarakat tertentu masih dipertahankan, namun fungsinya telah bergeser menjadi taman rekreasi atau pariwisata komersil, tempat pacaran, dan lain-lain. Tidak seperti dulu, peran dan fungsinya sebagai wadah silaturahmi hampir-hampir musnah ditelan masa. Kedung atau lubuk-lubuk banyak hilang. Alasan pokok, barangkali, pengembangan kota. Jawabannya sederhana, hutan banyak ditebangi, sehingga air tidak lagi bisa diserap dan tak tertampung di dalam tanah. Tidak ada mata air, tetapi air mata mengucur darah, karena air yang tak terserap oleh akar-akar menggelontor, marah, lalu menjadi bencana baik banjir maupun tanah longsor. Apakah ini yang terjadi kini?
Betapa perubahan dramatis alam bukanlah terjadi dalam ribuan tahun atau abad, akan tetapi hanya hitungan dekade saja. Luar biasa. Kembali jawabannya sangat sederhana, itu akibat hasrat dan nafsu manusia yang terlembaga pada dogma kemajuan, fisik dan materi, atas nama pembangunan, modernisasi dan lain-lain, namun tanpa memperhatikan lingkungan. Dalam kajian lebih dalam sedikit, secara non-fisik, Kali Ilang Kedunge bisa digambar sebagai suatu tatanan sosial yang abai bahkan lupa akan sumber lokal wisdomnya dan cenderung berkiblat pada nilai atau sistem asing yang belum sepenuhnya melembaga. Istilahnya, inilah bangsa transisi yang bebas nilai sehingga tidak punya identitas diri. Tak ada jati diri. Maka pantas saja, jika bangsa ini menjadi objek permainan. Hegemoni para adidaya di era globalisasi. Pasar ilang kumandhange, pasar hilang dengungnya. Membandingkan situasi pasar dulu dan kini, tampaknya suasana zaman dahulu lebih bergairah penuh dinamika. Sehingga suara orang-orang berkumpul, tawar-menawar, atau sekedar enggong, namun menimbulkan dengung. Suara bergunam, mirip dengung sekawanan lebah dan terdengar sampai jarak relatif jauh. Akan tetapi kini dengungnya lenyap entah kemana, meski masih ditemui pada pasar tradisional di pojok-pojok kota. Secara empirik, dengung tertutup aktivitas lain seperti deru kendaraan, mesin produksi dan sebagainya, hingga suara pasar pun melemah bahkan terbungkam. Ada hal lebih esensial. Artinya jika dulu pasar sebagai pusat kehidupan dari pagi sampai siang, oleh karena orang-orang tak sekedar jual beli ini dan itu, tetapi juga hal-hal lainnya. Bertemu sahabat misalnya, atau janjian dengan calon istri, suami, dan sebagainya. Artinya selain lokasi transaksi dan barter barang, ia juga tempat bertukar kabar. Sebagaimana halnya kedung atau lubuk, pasar pun merupakan sarana menjalin ikatan batin, silaturahmi, bagi warga. Itulah makna dengung. Ketika modernisasi dengan dogma kepraktisan, efisiensi, sistematis dan efektivitas, menerjang masyarakat. Inilah benih-benih, putusnya, silaturahmi warga. Ia seperti pembunuh berdarah dingin, membantai ratusan bahkan ribuan pasar tradisional di negeri ini. Supermarket, mall, hypermarket, ataupun kios-kios modern lain, ditambah toko-toko online shop, merupakan silent market, pasar tiada dengung, tanpa dinamika, tidak ada gelak dan kegairahan. Barang dipajang dengan bandrol harga, tanpa tawar-menawar apalagi tawa canda pengunjung. Dan di pasar modern, kecenderungan orang hanya sekedar refreshing daripada silaturahim. Maka sangat jarang senyum, sapa dan salam apalagi gelak gayeng bertukar kabar, hampir tak ada. Inilah cermin dunia yang semakin mekanis. Gersang mengerang. Barang diatur secara sistematis, termasuk penjaga-penjaga. Manusia hanya menjalankan sistem sedang pengunjung mengutamakan kepraktisan dan sedikit waktu refreshing bagi hidup yang dikendalikan rutinitas. Tidak ada lagi bargaining seimbang antara pembeli dan penjual. Mereka hanya sekedar alat dari sistem kapitalis global. Pasar era kini telah menjadi senyap, justru di tengah kehidupan yang kian gaduh. Untuk makna lebih tinggi sedikit, pasar ilang kumandhange bisa dianalogi terputusnya ikatan batin antar warga karena wadahnya pecah tergerus mesin-mesin berkedok pembangunan, modernisasi dan lainnya. Dalam perspektif politis, diubahnya pola musyawarah mufakat menjadi demokrasi pilihan langsung, one man one vote, di mana rakyat cuma mengenal sosok si calon karena kuatnya,
modal, pencitraan, akan tetapi masyarakat tidak mampu menelusuri visi, misi dan terutama ideologi yang dianut. Ibarat membeli kucing dalam karung, setelah dibuka justru macan yang keluar. Maka bisa habis negeri ini. Mendalami sejenak tentang pencitraan yang sekarang telah menjadi industri politik di negeri ini, kata Baudrillard, hari ini kita hidup dalam era simulakra. Era di mana batas antara realitas dan citra telah melebur. Bahkan citra telah berubah menjadi realitas itu sendiri. Ia menyebutnya hyperreality atau realitas semu. Pilihan-pilihan hidup kita sangat dipengaruhi oleh realitas semu ini, yang kata Milan Kundera, diciptakan oleh agen-agen periklanan, manajer kampanye politik, dan lain-lain. Jagonya pencitraan menurut saya justru Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi di zaman Hitler. Ia menyatakan, sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya. Tentang kebohongan ini, Goebbels mengajarkan bahwa kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja. Wong wadon ilang wirange, wanita hilang rasa malunya. Jika Prabu Jayabaya, Ragawarsita atau Sunan Kalijaga diizinkan reinkarnasi, mungkin beliau akan menangis melihat perilaku sehari-hari rakyat negerinya. Suluknya ternyata nyata, ramalannya tepat semua. Di sana-sini banyak wanita hilang rasa malunya, tetapi uniknya justru menjadi tren dan gaya hidup. Lihat saja. Dalam dinamika sosial, justru yang ngetren adalah tinggi-tinggian. Apa saja? Entah tinggi-tinggian ilmu, gedung, kekayaan, pangkat, tinggi-tinggian gelar sosial, akademis, dan lain-lain. Yang akan dibahas terkait suluk di atas adalah tinggi-tinggian celana. Secara fungsi, celana itu sarana untuk menutupi aurat. Jika dikenakan kaum Hawa disebut rok, atau boleh juga disebut jilbab. Apa yang bakal terjadi jika aurat yang wajib ditutup rapat, justru ditinggi-tinggikan, dijadikan tontonan layaknya, obral, barang dagangan? Ketika aib rumah tangga yang harusnya disembunyikan justru menjadi konsumsi publik, dijadikan program acara yang menarik di media sosial. Pada gilirannya masalah kawin cerai, perselingkuhan dan lain-lain, di kalangan tertentu dianggap gaya hidup, lalu ditiru banyak orang. Ketika lari kembali ke ulama agama, mungkin hanya pura-pura. Bunyi wirid yang afdol bagi mereka adalah Masya Allah, sambil Pak Kiai bingung, geleng-geleng kepala mengintip aurat santri-santrinya. Mungkin maknanya, bahwa umat Indonesia telah tergoncang, apa karena hampir tak adanya suri tauladan pemimpinnya. Iman manusia mulai bergoyang. Apakah zaman Kolobendu memang sudah tiba? Silahkan saudara-saudara mencermatinya. Sing lelakon dewasaning jagat raya panah